Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis kami dan kerja kelompok kami tentang uji chi-square independensi dengan tabel kontingensi. Dan di sini pengertian uji chi-square akan dijelaskan oleh David. Tujuan uji chi-square akan dijelaskan oleh Indra. Yang terakhir, rumus akan dijelaskan oleh Hisam. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan apa itu pengertian uji chi-square sama tabel kontingensi. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Devi Tumbelaka. Oke, lanjut. Uji chi-square itu adalah uji statistik yang dipakai buat ngecek ada hubungan atau enggak antara dua data yang berbentuk kategori. Contohnya kayak jenis kelamin, pilihan jawabannya itu antara setuju atau tidak setuju, atau tingkat motivasi tinggi dan rendah. Nah, gitu teman-teman. Nah, untuk uji ini nggak ngitung rata-rata yang dihitung. Itu adalah beberapa banyak data yang muncul lalu dibandingkan sama jumlah data yang seharusnya muncul kalau nggak ada hubungan apa-apa. Nah, jadi lewat uji chi-square kita bisa tahu apakah perbedaan data yang kita lihat itu cuma kebetulan atau memang ada hubungan nyata antara dua variabel itu. Nah, itu teman-teman. Nah, kita lanjut di tabel kontingensi itu. Tabel kontingensi itu sebenarnya cuma tabel bentuk isinya data dari dua variabel kategori yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Lewat tabel ini kita bisa lihat beberapa kali suatu kategori muncul bersamaan dengan kategori lain. Lalu tabel kontingensi juga ini penting banget ya teman-teman karena jadi dasar utama buat ngitung uji chi-square. Nah, singkatnya itu tabel kontingensi itu tempat ngumpulin datanya, sedangkan uji chi-square itu alat buat ngecek apakah data tersebut saling terhubung atau tidak. Nah, untuk selanjutnya nanti teman saya yang mau jelaskan. Terima kasih. Oke, saya Rafindra. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari uji chi-square dan rumus dari uji chi-square. Tujuan dari uji chi-square yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan ketergantungan atau tidak antara dua variabel kategorikal. Rumus dari uji chi-square sendiri yaitu x kuadrat sama dengan O min E kuadrat per E. O sendiri yaitu frekuensi observasi dan E yaitu frekuensi harapan. Di sini studi kasusnya yaitu mengetahui apakah distribusi penjualan papan data sekolah bergantung pada jenis sekolah, yaitu sekolah swasta dan negeri. Di sini rumus untuk frekuensi harapan yaitu total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Di sini ada data dari sekolah swasta yaitu dari SD, SMP, SMA hingga SMK. Di sini data dari sekolah negeri dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Setelah itu di sini kita akan menjumlahkan semua nilai dari sekolah swasta sama negeri dengan hasilnya yaitu X hitungnya 1,49. Keputusan ujinya X hitungnya tadi 1,49, X tabelnya itu di sini kita pakai alfa 0,05 dan didapatkan 7,815 atau 7,815. Keputusannya yaitu karena X tabel lebih besar jadi H0 diterima. Kesimpulannya, distribusi penjualan papan data sekolah tidak bergantung pada jenis sekolah. Artinya, jenis sekolah, negeri atau swasta tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan penjualan produk. SPSS terlebih dahulu. Selanjutnya, kita di sini akan memasukkan tiga variabel.
Yang pertama kita menggunakan variabel jenis sekolah, terus jenjang, dan terakhir frekuensi. Untuk tipe datanya kita menggunakan numerik, weight-nya 8. Untuk desimalnya kita menggunakan 0 untuk semuanya. Selanjutnya label. Untuk jenis sekolah kita menggunakan label jenis sekolah. Untuk jenjang kita menggunakan label jenjang sekolah. Dan frekuensi kita menggunakan label jumlah penjualan. Untuk value, untuk jenis sekolah kita menggunakan 2 value. Yang pertama itu ada swasta. Pertama swasta, label swasta. Dan kedua menggunakan label negeri. Lalu ketik OK. Untuk variabel jenjang kita menggunakan 4 value label. Yang pertama kita menggunakan sekolah dasar SD, kedua SMP, ketiga SMA, dan terakhir SMK, 4 SMK. Lalu oke. Untuk missing kita menggunakan non kolom 8. Untuk ini kita menggunakan measure-nya menggunakan nominal untuk jenjang dan frekuensi, dan menggunakan scale untuk frekuensi, dan jenis sekolah dan jenjang menggunakan nominal. Selanjutnya kita geser di data view. Di tahap ini nih kita masukin data yang sesuai dengan tabel penelitian. Di sini saya sudah ada datanya, kita paste. Lalu kita harus mengaktifkan classes dulu, karena data yang digunakan ini berbentuk data frekuensi, maka harus mengaktifkan fitur class. Untuk langkah-langkahnya kita pertama pencet data, selanjutnya ke classes, ini diaktifkan, lalu masukkan jumlah penjualan di frekuensi variabel, lalu oke. Selanjutnya kita akan menjalankan uji chi-square dengan data. Setelah datanya sudah ada nih, kita lakukan analyze, lalu ke descriptive statistic dan ke cross tab. Setelah itu kita masukkan jenis sekolah to ke row, jenjang sekolah ke kolom. Sudah. Setelah itu kita setting untuk statistik, kita nyalakan chi-square, dan untuk sel kita nyalakan observe dan expanded. Setelah itu klik OK. Maka di sini akan muncul hasil uji chi-square-nya. Jadi itu berdasarkan hasil uji chi-square-nya diperoleh nilai persen chi-square sebesar 1,491 dengan nilai signifikansi 0,684, yang dimana lebih besar dari tingkat signifikansi yang harusnya 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis sekolah
baik negeri maupun swasta dengan kontribusi penjualan papan data sekolah. Hasil penelitian ini nih mengidentifikasikan bahwa jenis sekolah ini tidak dapat dijadikan sebagai faktor utama dalam menentukan strategi penjualan papan data sekolah. Baik sekolah negeri maupun swasta memiliki pola permintaan yang relatif sama terhadap produk papan data sekolah. Oleh karena itu, pihak produsen maupun distributor papan data sekolah dapat menerapkan strategi pemasaran yang seragam tanpa perlu membeda-bedakan pendekatan secara khusus berdasarkan status sekolah negeri maupun sekolah swasta. Saya akan menjelaskan dari kesimpulan PPT dari kelompok kami. Presentasi Canva ini membahas materi statistika untuk SMP dengan fokus pada uji chi-square non-parametrik dan ukuran pemusatan data. Uji chi-square dijelaskan sebagai metode untuk mengetahui hubungan antara dua variabel kategorik melalui perbandingan frekuensi observasi dan harapan. Dengan contohnya penerapan pada data penjualan papan sekolah yang menunjukkan tidak adanya ketergantungan signifikan antara jenis sekolah, negeri atau swasta, dan distribusi penjualan. Selain itu, diuraikan pula konsep dasar statistika melalui jenis data, kualitatif, kuantitatif, tunggal, berkelompok, penyajian data, diagram, tabel, serta ukuran pemusatan seperti mean, median, dan modus yang diilustrasikan dengan contoh perhitungan pada data tunggal dan berkelompok. Di sini kami menggunakan referensi ada 3, yaitu Herianto D. et al. Mengenai analisis chi-square zona wilayah marketing terhadap penjualan produk ekonomi kreatif. Yang kedua, Maulidiah DN et al. Mengenai pengaruh minat belajar terhadap pemahaman materi statistika pada mahasiswa semester 4. Dan yang terakhir, Zahira JA dan Salamah et al. Analisis faktor utamanya mempengaruhi keputusan pembelian online melalui sosial media pada mahasiswa perguruan tinggi di Surabaya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.